Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Aprilia, NIM T 2019-964. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan realisme. A. Latar belakang pemikiran realisme. Realisme adalah suatu aliran filsafat yang luas yang meliputi materialisme di satu sisi dan sikap yang lebih dekat kepada idealisme objektif di pihak lain. Realisme juga mempunyai arti, yaitu pandangan bahwa objek-objek indera adalah nyata dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Dalam pengertian filsafat, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real, benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui atau kita persepsikan adanya hubungan dengan pikiran. Realisme dalam filsafat terdiri dari beberapa jenis, mulai dari personal realisme, realisme platonik, atau konseptual klasik. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Yuli Istiqomah dengan NIM T 2019-9087. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh filsafat realisme. Yang pertama, Aristoteles. Menurut Aristoteles, gagasan-gagasan seperti ide tentang Tuhan atau ide-ide sebuah pohon bisa ada walaupun tanpa materi. Tetapi, tidak ada materi yang ada tanpa bentuk. Aristoteles berkeyakinan kita harus banyak terlibat pada benda-benda itu semua. Yang kedua, John Amos Comenius. Konsepsi menarik dari pemikiran Comenius adalah realistis yang jelas, meski keyakinan religius tidak menyelaraskan dengan hal tersebut. Yang ketiga ada Francis Bacon. Tokoh pada zaman realisme yang pertama kali menerapkan metode induktif. Dia berkeyakinan bahwa pendidikan masalah klasik tidak bermanfaat bagi manusia lagi. Dengan cara berpikir analitik, orang akan dapat membuka rahasia alam. Dengan terbakarnya alam itu, kita sebagai bagian dari alam dapat menentukan sikap dan mengatur strategi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan presentasi dari rekan saya Dwi Ayu yang menjelaskan mengenai definisi dari pengertian filsafat pendidikan realisme. Di sini saya menjelaskan beberapa pemikiran tokoh filsafat 4 lanjutan dari rekan saya Putri Yuli. Perkenalkan, nama saya Kholis Alvin Masbula, NIM T 2019-9050. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah pemikiran dari John Locke. John Locke dilahirkan pada tahun 1632 di Brington, Inggris. Dia memperoleh pendidikan di Universitas Oxford, peroleh gelar sarjana muda tahun 1656 dan gelar sarjana penuh tahun 1658. Selaku remaja, dia tertarik sangat pada ilmu pengetahuan, dan di umurnya yang ke-36 tahun dia terpilih menjadi anggota Royal Society. Kemudian John Locke merupakan seorang filsuf dari Inggris yang menjadi salah satu tokoh utama dari pendekatan empirisme. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai dari tokoh John Locke dan pemikirannya berupa empirisme, kita terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan empirisme tersendiri. Adapun empirisme menurut terbesit di otak kita, apa sebenarnya arti empirisme itu sendiri. Pengertian empirisme menurut Wikipedia adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia itu sendiri. Empirisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiris, yang berarti pengalaman indrawi. Oleh karena itu, empirisme adalah faham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah
yang menyangkut dunia maupun pengalaman batiniah yang menyangkut pribadi manusia. Pada dasarnya, empirisme sangat bertentangan dengan rasionalisme. Rasionalisme mengatakan bahwa pengenalan yang sejati berasal dari rasio, sehingga pengenalan indrawi merupakan suatu bentuk pengenalan yang kabur. Sebaliknya, empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman, sehingga pengenalan indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Kemudian yang kedua adalah teori filsafat Galileo Galilei. Galileo Galilei lahir di Pisa, Toskana pada tanggal 15 Februari tahun 1564 dan meninggal di Arcetri, Toskana pada tanggal 8 Januari 1642 pada usia 77 tahun. Beliau adalah anak pertama dari Vicentino Galilei, seorang matematikawan dan musisi asal Florence pada tanggal 8 Januari 1642. Galilei wafat di Arcetri saat ditemani oleh Vincenzo Viviani, yaitu salah seorang muridnya. Kemudian, Galileo Galilei adalah seorang astronom dan filsuf fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, dan Bapak Metode Ilmiah, serta Bapak Ilmu Pengetahuan. Penemuan dan teori-teorinya banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan modern. Galileo Galilei mempelajari semua jenis ilmu dan mengembangkan teori-teori yang dipelajarinya menjadi berbagai penemuan-penemuan yang menakjubkan. Tak heran apabila ia menjadi sosok yang sangat berpengaruh pada perkembangan dunia sains. Dan yang ketiga adalah pemikiran dari David Hume. Pemikiran dari David Hume, biografi beliau lahir pada tanggal 26 April tahun 1711 di Edinburgh, Skotlandia. Awalnya nama aslinya David Hume, namun pada tahun 1734 ia mengubah namanya menjadi Hume karena di Inggris kesulitan mengucapkan home dengan cara Skotlandia. Hume wafat pada usia yang ke-65 tahun di kelahirannya Edinburgh, Skotlandia. Sepanjang kehidupannya Hume tidak pernah menikah. Teori Hume ini meruntuhkan teori dari rasionalisme yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan adalah melalui rasio atau akal pikiran dari manusia itu sendiri. Menurut Hume, pengetahuan itu bersumber dari pengalaman yang diterima oleh kesan indrawi. Hal demikian mendorong kita bahwa untuk menemukan suatu pengetahuan, kita memerlukan pengalaman kita sendiri. Dengan demikian bahwa untuk membuktikan suatu kebenaran akan pengetahuan itu memerlukan sebuah observasi atau sebuah penelitian terhadap akal pikiran kita sendiri. Yang mana dengan cara seperti itulah merupakan titik tolak dari pengetahuan manusia. Selanjutnya, ketika Hume menerapkan teori empirisnya dalam mengkaji eksistensi Tuhan, dia mengungkapkan bahwa Tuhan yang menurut kaum rasionalisme memang sudah ada dalam alam bawaan. Sebenarnya tidak nyata. Menurut Hume, pengetahuan akan Tuhan merupakan suatu hal yang tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya kesan pengalaman yang kita rasakan akan Tuhan. Hume menawarkan kesempatan dan tantangan untuk membangun teori sendiri dengan mencoba sedekat mungkin dengan pengalaman. Kemudian yang keempat merupakan pemikiran dari John Stuart Mill. Pemikiran John Stuart Mill lahir pada tahun 1806. John Stuart Mill adalah anak sulung dari James Mill dan Harriet Barrow.
John Stuart Mill meninggal di Avignon, Prancis pada tahun 1873. Dalam pemikiran filosofinya, sebuah usaha pernah dilakukan oleh John Stuart Mill untuk menunjukkan bahwa empirisme dapat menyaingi metafisika dalam memberikan kepastian. Mill adalah seorang pemikir yang cemerlang, dan meskipun beberapa dari kesimpulannya tidak dapat diterima pada hari ini atau masa ini, ia telah memberikan kontribusi yang penting dalam mengklarifikasi metodologi sains. Sependapat dengan Comte, ia menolak kepalsuan metafisika. Mill tidak saja menolak rasionalisme deduktif, tetapi ia juga menolak kompromi Kantian. Ia berpendapat bahwa tidak ada kebenaran a priori. Semua pengetahuan itu diperoleh dari pengalaman kita sendiri. Jadi kita mengetahui bahwa ada 2 kali 2 adalah 4. Bahwa 2 kali 2 adalah 4. Kita mengetahui seperti itu. Namun, karena kita telah mengobservasi bahwa memang demikianlah kenyataannya, hukum-hukum logika dan hukum penyebabnya universal, juga berasal dari pengalaman kita sendiri. Mengenai dunia material, Mill menyatakan materi adalah kemungkinan penerapan yang permanen. Meskipun karya John Stuart Mill yang paling terkenal adalah tentang utilitarianisme dan liberty atau kebebasan, Mill juga menghasilkan karya tentang logika, filsafat sains, dan epistemologi. Sekian dari saya. Bila ada kurang, mohon dimaafkan. Bila lebihnya, hanya dari Tuhan semata. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.